Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Monike Hukubun MTH. Saya adalah dosen tetap pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku di Kota Ambon. Bidang keahlian saya adalah Teologi Kristen Protestan dengan spesifikasi pada studi-studi Biblika atau studi-studi Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Sesuai dengan spesifikasi bidang keahlian saya, maka saya diberi tanggung jawab oleh program studi untuk mengampu beberapa mata kuliah di jenjang strata 1, baik pada program studi Teologi Kristen Protestan maupun pada pendidikan Kristiani, yakni Bahasa Yunani 1, Bahasa Yunani 2, Pengantar Perjanjian Baru, Hermeneutik Perjanjian Baru 1, 2, dan 3, dan mata kuliah Teologi Kontekstual Alkitabiah 1 dan 2. Perkenankan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di semester genap, yakni Hermeneutik Perjanjian Baru 2. Pemaparan ini dilakukan sebagai unjuk kerja atau bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam pemaparan ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yakni pendekatan Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam Delivery, saya menjelaskan apa materi perkuliahan yang saya bawakan. Dalam Interaction, saya menjelaskan tentang bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa sebagai peserta didik dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini. Dan dalam assessment, saya menjelaskan tentang bagaimana saya melakukan penilaian secara objektif terhadap kinerja peserta didik pada mata kuliah ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang apa itu mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru 2. Mata kuliah Hermeneutik Perjanjian Baru 2 adalah salah satu dari 3 mata kuliah hermeneutik Alkitab yang diajarkan pada program studi Teologi Kristen Protestan Fakultas Teologi UKIM. Di dalam kurikulum kami, mata kuliah Hermeneutik Perjanjian Baru 2 termasuk dalam rumpun mata kuliah inti keilmuan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini berisi kajian-kajian teoretik, metodologis, dan praktik menafsir teks-teks Alkitab sebagai kitab suci umat Kristiani dengan memusatkan pendekatan pada literary criticism atau kritik literer yang dikombinasikan secara proporsional dengan pendekatan konteks sosial teks. Kombinasi kedua pendekatan ini dimaksudkan membantu peserta didik untuk melakukan proses hermeneutik dalam rangka menemukan makna teks Alkitab, bertolak dari kajian kritisnya terhadap aspek-aspek literer di dalam teks maupun konteks sosial, budaya, politik, ekonomi yang melahirkan teks tersebut. Tidak berhenti di situ. Proses hermeneutis dalam mata kuliah ini membantu peserta didik untuk mengembangkan sebuah refleksi teologi secara kritis dan kontekstual bertolak dari makna teks yang telah ditemukan. Dengan begitu, maka makna teks Alkitab dan refleksi teologi yang dihasilkan dari proses hermeneutis oleh peserta didik pada satu sisi dapat dipertanggungjawabkan secara teoretis dan metodologis, sekaligus dapat diterapkan, dapat diaplikasikan secara kritis kontekstual di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat saat ini, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku. Dengan begitu, maka mata kuliah ini akan membantu para peserta didik untuk menjadikan Alkitab sebagai salah satu sumber berteologi kontekstual melalui bahan-bahan berkhotbah, bahan-bahan pastoral, dan bahan-bahan ajar dalam pendidikan formal gerejawi seperti sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil maupun pendidikan katekisasi. Karena itu, di dalam mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru 2, peserta didik dimampukan untuk menguasai secara teoretis dan metodologis 2 metode
tafsir Alkitab, yakni hermeneutika sosionaratif dan hermeneutika sosio-retorik. Mata kuliah ini disajikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah bahasa Yunani, pengantar Perjanjian Baru, dan hermeneutika Perjanjian Baru 1 sebagai mata kuliah prasyarat. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek delivery, apa yang diajarkan dalam mata kuliah hermeneutika Perjanjian Baru. Saya dan tim pengajar mata kuliah ini menyusun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai kemampuan dasar yang akan dimiliki oleh peserta didik dengan memperhatikan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan dari program studi Teologi Kristen Protestan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK terdiri dari 3 kemampuan dasar. Yang pertama, peserta didik diharapkan menguasai secara konseptual pendekatan sosio-literary criticism dalam hermeneutika Alkitab. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan secara teoretik dan metodologis hermeneutik sosionaratif dalam menafsir teks-teks Perjanjian Baru maupun mengaplikasikan maknanya secara kritis, kontekstual, dan etis bagi kehidupan bergereja dan bermasyarakat di masa kini sesuai kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip ilmu teologi khususnya hermeneutika Alkitab. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan secara teoretik dan metodologis hermeneutik sosio-retorik dalam menafsir teks-teks Perjanjian Baru maupun mengaplikasikan maknanya secara kritis, kontekstual, dan etis bagi kehidupan bergereja dan bermasyarakat di masa kini sesuai kaidah dan prinsip-prinsip ilmu teologi, khususnya hermeneutik Alkitab. Bertolak dari capaian pembelajaran mata kuliah hermeneutika Perjanjian Baru 2 ini, maka materi ajar disusun dalam 3 pokok bahasan dengan 9 sub pokok bahasannya yang disajikan dalam 14 kali tatap muka, tidak termasuk UTS dan UAS. Adapun 3 pokok bahasan tersebut dapat saya jelaskan lebih rinci demikian. Pokok bahasan yang pertama yaitu pendekatan sosio-literary criticism dalam hermeneutika Alkitab. Ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah sub pokok bahasan hermeneutik, pengertian dan penerapannya dalam hermeneutika Alkitab. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar pendekatan sosio-literary criticism, dan yang ketiga, metode-metode tafsir Alkitab di dalam hermeneutik sosio-literary criticism. Dalam pokok bahasan yang kedua, berisi teori, metodologi, dan praktik hermeneutik sosio-naratif dalam menafsir teks Perjanjian Baru. Pokok bahasan ini terdiri dari 6 sub pokok bahasan. Yang pertama, substansi dan tujuan hermeneutik sosio-naratif. Yang kedua, analisis unsur-unsur naratif di dalam teks. Yang ketiga, analisis konteks sosial teks. Yang keempat, kristalisasi makna teks. Kelima, contoh menafsir teks dengan menggunakan hermeneutik sosio-naratif. Dan yang keenam, praktik menafsir teks Perjanjian Baru dengan menggunakan hermeneutika sosio-naratif. Dalam pokok bahasan yang ketiga, berisi teori, metodologi, dan praktik hermeneutik sosio-retorik dalam menafsir teks Perjanjian Baru. Ada 6 sub pokok bahasan juga. Yang pertama, substansi dan tujuan hermeneutik sosio-retorik. Yang kedua, analisis unsur-unsur retorik dalam teks. Yang ketiga, analisis konteks sosial teks. Keempat, kristalisasi makna teks. Kelima, contoh menafsir teks dengan menggunakan hermeneutik sosio-naratif. Dan yang keenam, praktik menafsir teks-teks Perjanjian Baru dengan menggunakan hermeneutik sosio-naratif. Untuk memudahkan proses belajar mengajar bagi peserta didik,
saya menyampaikan beberapa literatur wajib maupun sejumlah literatur penunjang, baik berupa buku teks, karya-karya ilmiah berupa tesis dan disertasi, juga jurnal-jurnal berkualitas yang terupdate terkait dengan pokok bahasan masing-masing. Berbagai literatur ini diberikan kepada mahasiswa pada tatap muka pertama ketika membahas kontrak perkuliahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana interaksi yang saya bangun dengan peserta didik di dalam kelas selama perkuliahan berlangsung maupun di luar kelas. Inilah dimensi interaction. Dalam membangun interaksi antar saya sebagai dosen dan mahasiswa sebagai peserta didik, saya menggunakan paradigma student centered learning, di mana peserta didik menjadi pusat dari seluruh proses pembelajaran. Dalam paradigma ini, peserta didik dihormati sebagai subjek yang selalu aktif, kritis, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran. Karena itu, saya dan tim memilih beberapa metode pembelajaran untuk mewujudkan paradigma student centered learning dalam mata kuliah ini. Yang pertama, metode ceramah bervariasi, di mana dalam pokok bahasan dan subpokok bahasan tertentu, saya menyampaikan teori dan peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan memberi komentar kritis terhadap materi yang saya bawakan. Yang kedua, diskusi interaktif, di mana dosen memberi pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik secara kritis mendiskusikannya dalam rangka pendalaman teoretik dan metodologi tafsir. Yang ketiga, metode discovery, presentasi dan diskusi kelompok. Dengan metode ini, para naradidik secara berkelompok secara mandiri meneliti dan menganalisis teks yang dibahas, kemudian mempresentasi temuan mereka dan mendiskusikan temuan-temuan mereka dengan kelompok lainnya di dalam kelas. Untuk memperlancar komunikasi di kelas selama pandemi COVID-19 dan komunikasi di luar kelas terkait dengan tugas-tugas mahasiswa, kami sepakat untuk menggunakan beberapa media, yakni Zoom Meeting yang difasilitasi oleh pihak Universitas Kristen Indonesia Maluku, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Dalam aspek asesmen, aspek yang ketiga, saya menjelaskan tentang bagaimana saya melakukan evaluasi kinerja mahasiswa dalam mata kuliah ini. Sejak awal dalam kontrak kuliah yang dibahas dan disepakati bersama peserta didik, saya sudah menyampaikan sistem penilaian maupun kriteria penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini seperti yang terlihat di dalam presentasi ini. Ada komponen penilaian yang terdiri dari penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan dengan komponen bobot dan deskripsi masing-masing. Yang kedua, dalam penilaian juga saya memberikan kriteria penilaian dengan kategori istimewa, sangat baik, lebih baik, baik, cukup baik, kurang baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, dengan bobot nilai dalam huruf, mutu, maupun juga angka mutu dan status penilaiannya. Demikian pemaparan saya terkait dengan aspek delivery, interaction, dan assessment yang saya lakukan dalam mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru 2. Dampak dari mata kuliah ini bagi lulusan program studi teologi Kristen Protestan pada Fakultas Teologi UKIM, yakni para lulusan mampu menafsir secara kritis teks-teks Alkitab termasuk Perjanjian Baru dan mengembangkan makna teologinya secara kontekstual bagi kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berlingkungan hidup. Berikutnya, saya akan menyajikan salah satu proses pembelajaran yang saya lakukan secara real dalam mata kuliah ini dengan menggunakan Zoom Meeting.
Selamat menyaksikan. Menganalisis unsur-unsur naratif di dalam teks Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Unsur yang pertama yang akan kita analisis bersama-sama adalah unsur plot atau alur kisah. Nah, baik. Pertanyaannya, jadi ada satu pertanyaan yang kalian bisa menjawabnya, memberi pendapat tentang itu, apa yang dimaksudkan dengan plot atau alur kisah. Ya, apa yang dimaksudkan dengan plot atau alur kisah dalam teori naratif? Iya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Seperti yang sudah kita belajar di minggu-minggu kemarin, menurut saya yang saya tangkap dari materi yang diberikan Ibu bahwa plot atau alur kisah sendiri adalah bagaimana kita menceritakan kembali secara teratur, runtun, dan sistematis tentang kisah yang terjadi, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Maisi. Apakah masih ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Ibu minta satu orang lagi, silakan. Jadi Maisi tadi menekankan tentang urut-urutan kisah itu ya. Jadi bagaimana kisah itu dimulai dari awal, kemudian berkembang dan kemudian berakhir ya. Jadi urut-urutan seperti itu. Baik, ada yang lain silakan. Lea, silakan Lea. Ya Ibu, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Meis, tetapi menurut pendapat saya itu agak sedikit berbeda di mana plot atau alur kisah itu menjelaskan mengenai bagaimana narator menceritakan tentang suatu peristiwa di dalam Alkitab, Ibu. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, baiklah. Nah, bagaimana cara narator menceritakan kisah yang mau kita tafsir bersama-sama ini ya? Nah, mari kita lihat bersama-sama, kita ingat lagi teori yang sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu secara berturut-turut. Menurut Mark Alan Powell, plot atau alur kisah itu adalah penataan secara teratur peristiwa-peristiwa di dalam sebuah kisah. Ya, jadi yang tadi dikemukakan oleh Maisi maupun juga oleh Lea itu tentang plot atau alur kisah yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita menggunakan teori ini untuk kita membedah, untuk kita menganalisis bagaimana narator menggambarkan plot atau alur kisah di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Baik, kita mulai dengan menganalisis awal kisah. Nah, untuk ini Ibu kasih kesempatan buat kalian untuk melihat di dalam kisah ini apa peristiwa-peristiwa yang diceritakan di bagian awal kisah. Coba dianalisis, coba dibaca dan dianalisis lagi, dilihat. Ada latar tempatnya dan latar waktunya yang juga bisa menggambarkan bagaimana awal kisah itu, Ibu. Mungkin itu, Ibu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Gary. Mari kita lihat sama-sama. Jadi, seperti yang tentang para gembala sebagai tokoh utama, kemudian padang di sekitar kota Bethlehem sebagai latar tempatnya, dan kemudian malam hari adalah waktu terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam kisah ini. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita melihat pengembangan kisah. Silahkan, ada yang mau memberikan pendapatnya? Konflik, Ibu. Oke, Maureen. Ya, betul, konflik. Bisa dijelaskan, Maureen, pendapatnya? Iya, baik Ibu. Terima kasih. Ya Ibu, jadi dari
materi yang sebelum kita dapat, kita tahu bahwa pada tahap pengembangan kisah ini ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama inciting moment, yang kedua konflik dan resolusi konflik, dan ketiga itu klimaks dan anti klimaks. Nah, yang saya temukan dari apa yang saya baca ini Ibu, yaitu unsur yang pertama tentang inciting moment atau momen yang menggugah Ibu. Jadi momen yang menggugah ini ada pada ayatnya yang ke-9, di mana pada ayat itu dijelaskan bahwa tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Itu saya anggap sebagai momen yang menggugah Ibu. Itu dari saya Ibu. Baik, terima kasih atas pendapat yang diberikan. Mari kita lihat sama-sama betul bahwa setelah awal kisah, dalam pengembangan kisah itu narator menampilkan sebuah inciting moment, sebuah momen yang menggugah. Ya, jadi kita membayangkan itu di padang, ya, pada malam hari. Di malam hari berarti suasananya begitu gelap. Lalu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Ya, jadi kita bisa membayangkan tiba-tiba ada seorang malaikat berdiri dengan kemuliaan Tuhan, cahaya bercahaya bersinar, ya, meliputi para gembala di padang itu, dan itu sebetulnya merupakan sebuah momen yang sangat menggugah, ya. Jadi para pembaca akan bertanya, tuh ini para gembala didatangi oleh seorang malaikat, ini sebetulnya ini apa gitu? Ada apa ini? Ya, jadi para pembaca akan tergugah gitu ya dengan peristiwa awal ini. Mereka akan tergugah dan itu mendorong minat mereka untuk bisa membaca dan memahami peristiwa-peristiwa selanjutnya lagi, ya. Nah, nanti baru kita akan menganalisis lebih jauh lagi mengapa sampai para gembala itu mereka ketakutan ketika secara tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, ya, dan mereka takut. Mengapa mereka takut? Itu akan kita bahas nanti di dalam analisis selanjutnya. Kita fokus dulu ke plotnya, ya. Nah, inciting moment ini melahirkan konflik biasanya, ya. Jadi peristiwa awal, peristiwa yang menggugah ini, bahwa itu adalah malaikat, maka mereka akan bertanya mengapa malaikat itu datang. Yang pertanyaan-pertanyaan itu ada di batin mereka. Dia katakan inilah tandanya bagimu. Jadi ada tanda yang diberikan oleh malaikat itu kepada para gembala, yaitu kalian harus pergi dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu di Bethlehem. Jadi ada tandanya itu adalah pergi ke sana dan lihat sendiri. Sekarang sudah dengar berita yang disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya. Mereka harus pergi, ya. Jadi tandanya itu adalah buktinya itu baru akan terlihat ketika mereka pergi dan menemukan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus di Bethlehem, ya. Jadi ada tanda. Kemudian setelah itu, ya, ada paduan suara para malaikat memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada paduan suara malaikat. Jadi kita lihat bagaimana struktur formal dari plot ini. Awal kisahnya para gembala takut, ketakutan itu diatasi kemudian dengan berita-berita kehadiran malaikat yang membawa berita-berita yang penuh dengan sukacita. Ya, baik itu dengan ungkapan kata-katanya jangan takut, menenangkan, baik dengan isi berita yang disampaikan bahwa Kristus Tuhan yang dinanti-nantikan itu
sudah lahir di kota Daud, Bethlehem. Kemudian ada tanda, supaya mereka percaya mesti ada tanda. Tanda itu ialah pergi ke sana, pergi ke kota Bethlehem, dan lihat sendiri buktinya bahwa bayi Yesus terbaring di palungan bersama Maria dan Yusuf, ibu dan ayahnya. Lalu kemudian ada paduan suara para malaikat. Ya, jadi ketakutan diubah dengan perkataan, dengan nyanyian, dengan tanda yang semuanya mengandung unsur kabar baik atau kabar sukacita. Ya, oke, baik. Itu ada konflik batin dan ada resolusinya. Nah, kemudian kalau kita lihat tidak hanya itu, tapi kita juga melihat ada klimaks kisah. Ya, klimaks dari kisah ini yaitu reaksi para gembala. Lihat bahwa dalam pengembangan kisah sekali lagi ada diawali dengan inciting moment yang melahirkan konflik batin di hati para gembala, kemudian ada resolusi konflik yang ditampilkan atau dibawakan oleh malaikat, dan kemudian ada klimaks dari kisah itu yang berisi tentang reaksi para gembala. Ya, baik. Kita lanjut lagi ke bagian yang ketiga, yaitu akhir kisah. Baik, ada yang mau menganalisis akhir kisah dari perikop ini, dari kisah ini, silakan. Tasya, ya silakan Tasya. Ya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Lihat dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai dengan pengembangan kisah. Di sini akhir dari kisah ini ada 3 hal yang mungkin saya dapat. Yang pertama itu dapat lihat dari ayat 18, 19, dan ayat yang ke-20 yang seperti yang dijelaskan pada klimaks tadi. Yang pertama bahwa Allah. Itu mungkin dari saya Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Tasya. Mari kita lihat. Ya, jadi akhir kisah itu biasanya berisi sebuah di dalam konklusi itu kita lihat narator menyimpulkan kisah itu dengan bercerita tentang akhir kisah dari bagaimana orang-orang yang mendengarkannya, mereka heran. Kemudian bagaimana Maria di dalam kisah itu, dia hanya menyimpan di dalam hati dan merenungkan semua yang disaksikannya dari cerita para gembala maupun pengalaman yang ia alami sendiri. Kemudian gembala-gembala itu mereka kembali lagi ke padang, ya. Jadi mereka kembali lagi ke padang sambil memuji dan memuliakan Allah atas kabar sukacita. Jadi kita bisa lihat kalau struktur formal plotnya, awal kisah gembala takut, akhir kisah gembala pergi dengan sukacita, ya, dengan sukacita. Jadi ketakutan diakhiri dan diawali dengan ketakutan, diakhiri dengan keberanian dan sukacita. Itu ya, sukacita. Oke, baik. Itu adalah analisis kita mengenai plot. Nah, untuk minggu depan kalian diminta untuk melakukan analisis unsur-unsur yang lain, yaitu tokoh, setting atau latar, narator, dan sudut pandang dari kisah Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ya, jadi kalian diminta secara personal untuk melakukan analisis terhadap unsur-unsur tokoh, setting, narator, dan sudut pandang dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20, dan kemudian kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kalian pada minggu depan. Nanti pokok bahasan ini selesai, baru kita akan melakukan evaluasi atas pokok bahasan yang kedua ini secara menyeluruh. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan bermakna bagi saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih.